Bab 9 Belajar Jalan. Jam kuliah sudah berakhir dan semua mahasiswa dan mahasiswi segera meninggalkan kelas masing-masing. Ra, kita anterin sampai depan ya. Ucap Tina dan diangguki oleh Dina. Gak usah, aku bisa sendiri kok, Ara tersenyum. Tapi kan sekalian kita ke depan Ara. Seru Dina. Aku mau ke perpustakaan dulu, ucap Ara. Kita anterin aja ya Ra. Tina menawarkan. Aku bisa sendiri kok, tolak Ara. Yakin bisa sendiri Ra. Dina memastikan. Bisa. Udah kalian pulang dulu aja. Ya udah kita pulang dulu ya Ra. Pamit Tina. Hati-hati kalian. Petik 2. Kamu juga hati-hati Ra, ucap Dina. Dah Ra. Kedua sahabatnya melambaikan tangan sambil berjalan keluar kelas. Ara mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Dion. Tetapi nomor Dion tidak bisa dihubungi. Kemudian Ara mengirim pesan pada Ray. Ara, Ray, katakan pada dia kalau nanti jemput aku pukul 4 sore ya. Aku menghubunginya beberapa kali. Tetapi nomornya tidak aktif. Asteris. Setelah mengirim pesan, Ara memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas dan setelah itu Ara keluar kelas untuk menuju perpustakaan. Ara sedikit kesusahan karena memakai kursi roda. Tetapi Ara harus bersabar agar kakinya lekas sembuh kembali. Sesampainya di dalam perpustakaan Ara mencari buku yang diinginkannya. Duh, tinggi amat sih letak bukunya. Gerutu Ara. Ara mencoba berdiri dengan kaki satu. Tetapi tubuhnya tiba-tiba oleng dan untung ada sebuah tangan yang merangkul pundaknya dari belakang. Huf VTTT. Ara menghela nafas lalu menoleh ke belakang. Kak Brian, ucap Ara, yang dipanggil tidak menjawabnya. Malah mendudukkan Ara di kursi roda. Kamu mau mencari buku ini? Ucapnya sambil menunjukkan buku yang baru saja ia ambil dari rak buku. Ya, jawab Ara. Kalau kaki masih cedera minta tolonglah pada orang lain atau pada penunggu perpustakaan ini. Menyerahkan buku pada Ara. Iya. Maaf. Kamu mau membacanya di sini apa di rumah? Tanya Brian. Di sini aja Kak. Kemudian Brian mendorong kursi roda sampai di depan meja dan sesampainya di meja, Brian duduk di bangku. Kenapa kaki kamu bisa seperti ini? Tanya Brian. Hanya cedera sedikit saja Kak. Jawabnya sambil tersenyum. Seperti ini kau bilang sedikit cedera. Cek. Brian menggelengkan kepalanya. Ini udah agak mendingan kok Kak. Gimana kabar kamu sekarang Ra? Petik 2. Aku baik-baik saja Kak. Kak Brian gimana? Tanya Ara. Ya seperti ini aku saat ini Ra. Petik 2. Kapan kakak kembali ke negara ini? Petik 2. Udah semingguan ini. Kenapa gak ngabarin aku atau Tina dan Dina Kak? Petik 2. Aku udah kabarin mereka berdua. Tapi mereka tidak memberitahuku. Oh ya, petik 2. Ara menganggukkan kepalanya. Kamu banyak berubah ya Ra. Petik 2. Aku tetap seperti dulu kok Kak. Enggak, ada yang berubah. Memangnya apa? Petik 2. Penampilanmu. Ara terdiam sejenak dan setelah itu Ara tersenyum ke arah Brian. Maklumlah Kak, udah ganti tahun hihihi. Kamu masih tinggal dengan mama tirimu itu Ra. Petik 2. Enggak Kak, terus kamu tinggal di mana? Petik 2. Ara bingung ingin menjawabnya gimana dan tidak mungkin Ara memberitahu Brian jika dia sudah menikah dengan lelaki yang beda usia dengannya beberapa tahun. Tiba-tiba ponsel Ara berdering dan Ara merasa lega karena dering ponselnya menyelamatkan pertanyaan dari Brian. Ara mengambil ponselnya dari dalam tas dan melihat panggilan telepon dari Dion. Ara segera mengangkatnya. Asteris Ara. Halo, Dion. Di mana? Ara, aku di perpustakaan. Tut asteris. Asteris. Dion mematikan panggilan teleponnya dan Ara menghela nafasnya sambil memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas. Siapa Ara? Tanya Brian. Bukan siapa-siapa kok, Ara mencoba tersenyum. Aku pulang dulu ya Kak. Pamit Ara. Aku antar ya. Petik 2. Gak perlu Kak. Aku udah dijemput kok. Sama siapa? Petik 2. Sebelum Ara menjawab tiba-tiba temannya Brian datang menghampirinya dan Ara langsung pergi begitu saja tanpa pamit pada Brian.
Sebenarnya Ara sangat merasa bersalah pada Brian karena tidak bisa menceritakan tentang dirinya yang sudah menikah. Ara tidak tahu gimana perasaannya pada Brian. Karena selama ini Brian sangat baik dan perhatian padanya. Sudah 2 tahun ini Brian berada di negara lain untuk PKL dan sekarang Brian sudah kembali lagi ke negara ini. Dan cepat atau lambat Brian pasti tahu tentang Ara yang sudah menikah. Dari jauh Dion sedang menatapnya dengan tatapan tajam sambil melipat kedua tangannya di depan. Tak lama kemudian Ara sudah berada di depannya dengan wajah yang ditekuk. Dion menaikkan sebelah alisnya melihat wajah Ara yang ditekuk. Dion berdehem. Maaf Kak nunggu lama, ucap Ara. Dion membuka pintu depan. Kemudian menggondong Ara dan meletakkannya di dalam mobil. Setelah itu Dion menutup pintu mobil dan Dion melipat kursi roda Ara lalu menaruhnya di dalam mobil. Dion masuk ke dalam mobil dan mengemudikan mobilnya dengan kecepatan sedang. Selama di perjalanan mereka berdua saling diam dan Ara melihat ke samping sambil sibuk dengan pikirannya sendiri. Jika Kak Brian mengetahui aku sudah menikah gimana ya? Ucapnya dalam hati. Apa aku harus memberitahunya? Petik 1. Kalau dia menjauhiku gimana? Petik 1. Ara masih sibuk dengan pikirannya sendiri hingga ia tidak sadar jika hampir sampai di rumah. Dion memberhentikan mobilnya tepat di depan rumahnya dan Ara tidak menyadarinya sama sekali. Ara baru tersadar saat tubuhnya terasa melayang ke udara dan Ara berteriak saat mengetahui Dion menggendongnya sampai masuk ke dalam rumah. Turunin aku Kak Dion. Ara mengayunkan kedua kakinya. Jika kau bergerak akan terjatuh. Ucap Dion yang tetap berjalan. Ara melingkarkan kedua tangannya di leher Dion dan menyembunyikan wajahnya di dada bidang Dion yang masih terbungkus kemeja dan jas. Dion mencium rambut Ara yang beraroma buah-buahan dan tanpa sadar Dion tersenyum sambil terus berjalan menaiki tangga. Sedangkan Ara merasa jantungnya berdetak saat mencium aroma min pada dada bidang Dion. Ara merasa tenang menghirup aroma min dari tubuh Dion. Tetapi Ara kemudian tersadar dan Ara menjauhkan kepalanya dari dada bidang Dion. Ara mendongakkan kepalanya ke atas dan tepat pada saat itu Dion menundukkan kepalanya. Kemudian mereka berdua saling bertatapan. Tak berapa lama Dion tersadar dan Dion merubah tatapannya menjadi tajam. Enak ya digendong, ucapnya. Ara kaget. Dion meletakkan Ara di atas ranjang dan setelah itu Dion berjalan masuk ke dalam ruang ganti tanpa mengucapkan sesuatu. Sedangkan Ara menatap penuh tanya ke arah Dion yang sedang berjalan masuk ke dalam ruang ganti. Ara celingukkan mencari keberadaan kursi rodanya. Sebentar lagi akan diantar oleh pelayan. Ucap Dion sambil berjalan masuk ke dalam kamar mandi. Ara mengeritkan keningnya sambil melihat ke arah Dion yang kini sudah masuk ke dalam kamar mandi. Apa dia bisa membaca pikiranku? Petik 2. Entahlah. Benar kata Dion jika pelayan akan mengantarkan kursi roda Ara ke dalam kamar. Setelah mengantarkan kursi roda, pelayan juga membantu Ara untuk duduk di kursi roda. Terima kasih, ucap Ara sambil tersenyum. Ada lagi yang bisa saya bantu Nona muda? Petik 2. Sudah tidak ada. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Petik 2. Iya. Setelah pelayan keluar dari kamar, Ara menuju ke ruang ganti untuk mengambil pakaian untuknya. Sambil menunggu Dion selesai mandi, Ara menuju ke balkon. Tak berapa lama Dion keluar dari kamar mandi dan Dion menawarkan bantuan untuk Ara. Bisa mandi sendiri? Tanya Dion. Biasanya aku juga mandi sendiri. Celetuk Ara. Dion hanya menatap Ara yang sedang menuju ke kamar mandi dan Ara menutup pintu kamar mandi dengan keras, hingga menimbulkan suara menggema. Kemudian Dion merapikan rambutnya di depan meja rias dan setelah itu Dion berjalan menuju balkon. Ara keluar dari kamar mandi dan Ara melihat kamar kosong. Ara mengira jika Dion tidak ada di dalam kamar dan kemudian Ara menyisir rambutnya. Dion yang menyadari jika Ara sudah selesai mandi, memilih masuk ke dalam dan menutup pintu balkon. Udah selesai mandinya? Tanya Dion dengan nada tegas. Kak Dion bikin kaget aja.
Ucap Ara. Tadi ngapain kamu lama di perpustakaan? Tanya Dion sambil duduk di sofa. Tadi aku membaca buku di sana dan kebetulan bertemu temanku. Jadi kita ngobrol sebentar, jawab Ara. Siapa temanmu? Kakak kelasku. Cowok apa cewek? Petik 2. Cowok. Dion menaikkan sebelah alisnya sambil menatap tajam ke arah Ara yang sedang membuka buku. Oh ya, Kak Dion hari ini tumben pulang cepat. Tanya Ara. Ya, jawabnya. Kemudian mereka berdua saling berdiam diri hingga suara ketukan pintu dari balik pintu kamar. Tok-tok. Dion berjalan menuju pintu dan membuka pintu. Ada apa? Ucap Dion. Petik 2, petik 2. Tunggu di dalam ruanganku. Dion hendak berjalan keluar kamar. Tetapi Ara manggilnya. Kak Dion. Panggilnya. Apa? Dion menoleh ke arah Ara. Aku boleh keluar kamar. Petik 2. Keluarlah. Petik 2. Tapi gimana caraku menuruni tangga? Ara menunjuk kursi rodanya. Dion menghela nafas dan berjalan mendekati Ara. Ara tersenyum saat Dion mendekatinya. Tetapi senyumnya sirna saat Ara mengetahui jika Dion hanya mengambil ponselnya dan membisikkan sesuatu padanya. Tunggu di sini sampai aku kembali. Bisiknya. Setelah membisikkan pada Ara, Dion berjalan keluar kamar. Sedangkan Ara mendengus kesal dengan sikap Dion padanya. Aku kan bosen kalau di dalam kamar mulu. Ucapnya. Sebelumnya sikapnya manis banget. Ini tadi kenapa berubah kayak kanebo kering lagi sih? Petik 2. Memang es balok. Petik 2. Ara sangat bosan berada di dalam kamar dan Ara mencoba untuk berdiri dengan satu kaki sebagai tumpuannya. Ara menjaga keseimbangannya dan dirasa udah bisa berdiri dengan satu kaki. Ara mencoba kakinya yang cedera untuk menempelkan pada lantai. Kemudian Ara mencoba berdiri menggunakan kedua kakinya. Au, kenapa masih terasa sakit sih? Ara duduk kembali pada kursi rodanya. Ayo dong, kamu harus bisa pulih kembali. Ucapnya pada kakinya yang cedera. Kamu gak kasihan apa denganku yang selalu duduk anteng di sini? Tunjuknya pada kursi roda. Kita coba sekali lagi ya. Ucapnya. Ara mencoba kembali dan beberapa kali gagal. Tetapi Ara tidak putus asa. Kesekian kalinya Ara mencoba berdiri menggunakan kedua kakinya dan entah apa yang membuat tubuhnya limbung dan hampir membuatnya jatuh terjungkal. Untung saja Dion datang tepat waktu dan menangkap tubuh Ara yang hampir terjatuh ke lantai. Apa yang sedang kau lakukan, ha? Ucap Dion dengan posisi masih memeluk tubuh Ara. Ara tidak menjawabnya langsung. Tetapi Ara melirik kedua tangan Dion yang sedang memeluknya. Dion yang peka langsung mendudukkan Ara di kursi roda. Kenapa kamu berdiri? Tanya Dion. Aku mencoba melatih kakiku. Jawabnya. Kau tahu jika kakimu belum pulih. Petik 2. Tahu. Terus kenapa kamu melakukan itu? Petik 2. Aku bosan di sini terus Kak. Aku ingin bisa jalan lagi. Keluhnya. Dion tak tega melihat raut wajah Ara yang mulai murung dan hampir menangis. Dion menghela nafas dan berjongkok tepat di depan Ara sambil kedua tangannya memegang kursi roda. Kamu ingin segera berjalan lagi? Tanya Dion dengan lembut. Iya Kak, jawabnya. Mulai nanti akan aku latih kamu untuk melemaskan kakimu. Maksud Kak Dion. Petik 2. Nanti ku jelaskan. Sekarang kita makan malam dulu. Ara hanya menganggukkan kepalanya sambil tersenyum dan tanpa permisi Dion langsung menggendong tubuh Ara untuk dibawanya keluar dari kamar. Ara tidak berani protes. Malah dengan sigap Ara melingkarkan kedua tangannya pada leher putih milik Dion sambil membuang muka. Dion tersenyum saat Ara melingkarkan kedua tangannya pada lehernya dan dengan pelan Dion menuruni tangga. Semua pelayan yang melihat kedekatan mereka berdua hanya tersenyum kecil dan sedangkan Ray yang berada di meja makan hanya menatap ke arah mereka berdua tanpa ekspresi. Dion mendudukkan Ara di kursi dengan hati-hati dan bahkan Dion menata kedua kaki Ara agar nyaman saat duduk. Ara kaget saat melihat Ray ada di ruang makan. Ray, ucapnya. Selamat malam Nona Muda, sapa Ray tanpa ekspresi. Malam, jawabnya. Kamu di sini? Tanya Ara. Mim. Ini meja makan bukan tempat ngobrol. Ucap Dion dengan tegas.
Ara dan Ray menundukkan kepala masing-masing. Sedangkan Dion meletakkan makanan pada piring di depan Ara. Ara menatap ke arah Dion yang sedang menaruh beberapa lauk pada piringnya. Cepat dimakan. Perintah Dion tanpa menoleh pada Ara. Ya, ucap Ara. Sedangkan Ray hanya bisa melirik mereka berdua sambil menikmati makan malamnya. Jaga pandanganmu Ray, ucap Dion. Ya tuan muda, ucapnya. Sedangkan Ara melihat keduanya dengan aneh. Kemudian Ara lekas menyantap makanannya. Mereka bertiga makan dengan tenang tanpa adanya obrolan di antara mereka bertiga. Selesai makan Dion langsung menggendong Ara dan membawanya kembali ke dalam kamar. Sedangkan Ray menunggu Dion di dalam ruang kerjanya. Karena masih ada beberapa berkas yang harus mereka kerjakan untuk kerja besok di kantor. Tak berapa lama Dion masuk ke dalam ruang kerja dan mereka berdua langsung mengerjakan berkas-berkasnya. Asteris. Ara di dalam kamar hanya bisa duduk saja di atas ranjang sambil bermain pada ponselnya. Katanya mau melatih kakiku, tapi malah diantar ke kamar, ucapnya. VTTT. Ara melipat kedua tangannya. 2 jam berlalu Ara masih bermain dengan ponselnya. Tapi sekarang Ara mulai merasa bosan karena yang dilakukannya hanya seperti ini. Ara melihat jam dinding masih menunjukkan pukul 8 malam. Tetapi belum ada tanda-tanda Dion kembali ke dalam kamar. Tak lama kemudian pintu kamar terbuka dan Dion masuk ke dalam kamar. Dion mendekati Ara dan tanpa aba-aba Dion menggendong tubuh Ara. Mau dibawa kemana aku kak? Ucap Ara. Katanya mau melatih kakimu. Ucap Dion. Tapi kan gak digendong juga. Kemudian Dion menurunkan Ara dan Ara berdiri menggunakan satu kaki. Dengan sigap Dion merangkul pinggang Ara dan meletakkan tangan Ara di pundaknya. Ara menganga melihat ke arah Dion yang tiba-tiba melakukan hal seperti itu. Awas ileran, ucap Dion. Ara langsung merapatkan mulutnya sambil memutar bola matanya. Coba turunkan dengan perlahan kakimu yang cedera. Ucap Dion dengan lembut. Ara menganggukkan kepalanya. Lalu Ara menurunkan kakinya yang cedera. Au, sakit, ucap Ara saat kedua kakinya berdiri bersamaan. Kita coba jalan pelan-pelan ya. Aku bantu, ucap Dion dengan lembut. Iya kak, jawab Ara. Dion dengan telaten membantu Ara untuk berjalan. Meskipun beberapa kali Ara kesakitan dengan kakinya yang cedera. Tetapi Dion memperlakukannya dengan lembut, sehingga Ara tetap semangat untuk belajar berjalan. Ara berlatih berjalan hingga larut malam pukul 11 malam dan Dion baru menyudahi karena Ara sudah bisa berjalan sendiri meskipun dengan sedikit pincang. Ara senang sekali karena besok dia tidak perlu memakai kursi roda lagi kemana-mana dan tanpa sadar Ara memeluk Dion. Makasih ya kak. Peluk Ara. Dion yang dipeluk hanya tersenyum singkat hingga Ara melepaskan pelukannya. Maaf kak, ucap Ara. Cepatlah tidur, perintah Dion. Iya kak, minum obatnya dulu sebelum tidur. Petik 2. Iya kak. Ara meminum obatnya dan setelah itu ia berbaring di ranjang. Dion mematikan lampu kamar dan setelah itu ikut berbaring di ranjang bersama Ara. Di tengah-tengah dibatasi dengan 2 guling dan posisinya mereka berdua kini sedang saling membelakangi. Ara sudah tertidur dengan pulas dan sedangkan Dion masih belum bisa tidur. Dion membalikkan badannya dan memastikan jika Ara sudah tertidur. Dion turun dari ranjang dan berjalan keluar kamar.